Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifadisya Fitri dengan NIM 2190302278 dari kelas C1. Saya akan menjelaskan tentang buku kerja KW 2 yang ke-10 dan yang ke-11. Untuk buku kerja yang ke-10 yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha yang saya ambil yaitu food and beverage. Produk atau jasa yang saya pilih yaitu Confitore. Elemen yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja, yaitu alasan kebutuhan modal usaha baru. Batasan variabel, alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi. Yang saya pilih yaitu tantangan cash flow dan siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi, yang saya pilih yaitu dana pribadi pendiri, dan sumber bootstrapping atau menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Lalu ada potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi, yang saya pilih yaitu equity capital atau penyertaan modal, creative source atau sumber-sumber kreatif. Elemen yang kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas, yaitu ada business angel mempunyai karakteristik yang saya pilih yaitu mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Jenis ventura capital dapat mencakupi, yang saya pilih yaitu berdasarkan kepemilikan, yaitu private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliate venture company. Lalu ada IPO dapat memberikan manfaat, yang saya pilih yaitu pengakuan investor dan perubahan modal. Lalu yang ketiga, ada elemen identifikasi pembiayaan pinjaman, yaitu bank komersial mempunyai karakteristik, yang saya pilih yaitu secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Lalu ada SBA Guaranteed Loan, memiliki karakteristik, yang saya pilih yaitu program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR. Lalu ada sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi, yang saya pilih yaitu teman dan keluarga. Lalu elemen keempat ada identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan dan modal, yaitu seperti leasing atau sewa memiliki karakteristik, yang saya pilih yaitu pada akhir sewa peralatan. Usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Lalu yang terakhir ada SBIR dan STTR memiliki karakteristik, yaitu yang saya pilih program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Lalu buku kerja yang ke-11 yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha yang saya pilih yaitu food and beverage. Produk atau jasa yang saya pilih yaitu Confitore. Langkah-langkah yang pertama yaitu ada identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja yaitu informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil atau rekaman hasil, informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi, yang saya pilih yaitu informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya, yaitu kebutuhan pelanggan, lalu persyaratan hukum dan etika, lalu tren dan perkembangan pasar, dan yang terakhir profitabilitas. Jenis pemasaran dapat mencakupi, yang saya pilih yaitu pemasaran bisnis ke bisnis. 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi, yang saya pilih yaitu pasar ekspor. Lalu kontribusi pada bisnis dapat mencakupi, yang saya pilih yaitu pertumbuhan dan profitabilitas. 1.3 Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Dan pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi, yang saya pilih yaitu functional approach, yaitu penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggulangan risiko, standarisasi, dan pengumpulan informasi pasar.
Lalu elemen yang kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. Peluang pemasaran dapat mencakupi yang saya pilih yaitu pengembangan produk dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB yaitu Features, Advantage, and Business dari produk mengubah model atau menambahkan ukuran baru. 2.2 yaitu hasil evaluasi peluang. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi yaitu yang saya pilih fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Lalu yang saya pilih keamanan produk, tidak menimbulkan. Lalu standarisasi, lalu kemudahan untuk diproduksi dan diproses. 2.3 kelayakan finansial dari setiap peluang pemasar. Kelayakan finansialnya dapat mencakupi yang saya pilih faktor eksternal, yaitu kode praktik, kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan. 2.4 kemungkinan strategi pesaing potensial. Strategi pesaing dapat mencakupi yang saya pilih periklanan ekstensif, lalu kupon. 2.5 ranking peluang pemasar. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi yang saya pilih yaitu seasonal topic. Elemen yang ketiga yaitu evaluasi perubahan. 3.1 yaitu perubahan yang diperlukan. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi yang saya pilih yaitu manajemen proses kreatif end-to-end. 3.2 yaitu perubahan organisasi. Perubahan organisasi dapat mencakupi yaitu yang saya pilih struktur organisasi berorientasi pelanggan. 3.3 perkiraan kebutuhan sumber daya. Perkiraan kebutuhan sumber daya yang saya pilih yaitu biaya produksi dan biaya promosi. 3.4 komunikasi kelayakan. Komunikasi kelayakan yang saya pilih yaitu staf keuangan, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, dan staf produksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.